Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 November 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 33, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-24. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini boleh kami lalui, dan pagi hari ini kami boleh kembali memulai membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dan dapat menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, karena kami yakin dan percaya firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 33 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, yang Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Tema kita pada pagi hari ini berjalan menuju Yerusalem. Lumingka mak palulako Yerusalem. Bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, tentu berita sukacita adalah sesuatu yang diharapkan. Demikian bagi orang yang sedang mengalami penderitaan karena penjajahan, tentu kabar tentang pembebasan akan menjadi berita sukacita yang ditunggu-tunggu. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka menanti berita mulainya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, mengalami masa sulit ketika berada di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga dibuang ke negeri lain. Kepedihan bertambah ketika mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, kampung halaman mereka, Yerusalem. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman bangsa Israel agar tidak putus asa dan menyerah. Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti mereka, dan bangsa Israel akan dibebaskan. Yesaya menyerukan berita sukacita itu. Pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem, ayatnya yang ke-20. Mereka akan segera berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem, kampung halaman mereka,
kota tempat mereka akan hidup nyaman, tidak berpindah-pindah, dan tidak akan dikuasai oleh bangsa lain. Berita itu menjadi penguatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kita juga mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menuntun kita berjalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan mohon berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga saudara-saudara kami dapat mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, berkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami. Berkati mereka dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami pada saat ini Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka melewati segala pergumulan-pergumulan itu. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang hari ini mengalami sukacita, mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi sempurna dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini pun menambahkan berkat-berkat mereka, berkat-berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka, hiburkanlah mereka jika mengalami kesedihan, dampingi mereka jika mengalami kesepian, dan gendonglah mereka melewati masa-masa usia indah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan di dalam tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap panitia dan pelaksananya, agar dapat menjalankan segala kegiatan ini dengan baik dan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungkan kita pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani aktivitas-aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.